Untuk membuat project ini, kita mulai dengan membuat slip knot di awal rajutan. Seperti ini ya, dilanjutkan dengan rantai sebanyak 30 rantai. Nah, ini 30 rantai, kalian bisa lebihkan jika ingin lebih panjang gitu ya hasilnya nanti. Di sini kita tambahkan satu rantai, lalu membuat double crochet pada lubang kedua dari hakpen. Nah, di sini kita membuat double crochet satu kali. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan double crochet satu kali. Kita lakukan double crochet di masing-masing lubang sebanyak satu kali sampai ke bagian ujung rajutan. Kelar satu baris double crochet sampai ke ujung rajutan. Sekarang di lubang paling ujung ini tadi sudah kita isi satu double crochet. Sekarang kita tambahkan lagi double crochet di lubang yang sama. Di paling ujung ini di lubang yang sama kita isi sebanyak 2 double crochet. Jadi totalnya di lubang paling ujung itu 3 double crochet ya. Jadi di lubang paling ujung isinya 3 double crochet ya teman-teman. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke lubang berikutnya mengisi 1 double crochet. Nah, di lubang kedua ini ya teman-teman, kita isi 1 double crochet. Terus di lubang berikutnya 1 double crochet. Seperti itu terus ya, satu lubang masing-masing 1 double crochet sampai ke bagian ujung rajutan. Ini dia hasilnya, double crochet yang kita kerjakan tadi sebanyak 1 putaran. Sekarang di lubang terakhir ini kita isi dengan 1 double crochet. Selanjutnya kita satukan kedua ujungnya ini dengan membuat slip stitch pada lubang yang ini 1 kali. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau lanjut ke putaran berikutnya, diawali dengan rantai sebanyak 3 rantai. Lanjut di lubang berikutnya kita isi 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Double crochet di masing-masing lubang sebanyak 1 double crochet. Kita kerjakan sebanyak 1 putaran. Di akhir putaran kita membuat slip stitch 1 kali pada lubang yang pertama tadi ya, di awal putaran itu. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita naik ke putaran berikutnya dengan diawali 3 rantai.
Kemudian di lubang berikutnya kita isi masing-masing lubang itu 1 double crochet. Kita kerjakan sampai ke akhir putaran dan kita lakukan sebanyak 2 putaran ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita kerjakan sudah sebanyak 4 putaran ya double crochet kelilingnya. Seperti ini hasilnya. Dan kita tutup rajutan dengan membuat slip stitch pada lubang pertama dari putaran yang terakhir ini. Nah di sini ya teman-teman, kita membuat slip stitch dan kita mau ganti benangnya, jadi kita tambahkan 1 rantai, tarik, lalu potong benangnya. Untuk putaran berikutnya kita mengganti benang. Di sini aku pakai benang berwarna hijau. Dimulai dari sini ya teman-teman. Kita tarik benangnya ke depan seperti ini. Dan sisa benangnya di belakang ditahan menggunakan jari seperti itu, dan lalu buat rantai sebanyak 3 rantai. Kemudian tambahkan lagi 2 rantai seperti ini. Selanjutnya kita membuat double crochet pada lubang yang sama teman-teman. Nah hasilnya berbentuk segitiga seperti ini ya. Selanjutnya kita buat double crochet pada lubang ketiga, jadi kita skip sebanyak 2 lubang. Nah di lubang ketiga kita membuat double crochet. Jangan lupa sisa benang bagian belakangnya itu selipkan ke dalam rajutan ya. Seperti ini hasilnya. Tambahkan 2 rantai lagi, buat double crochet pada lubang yang sama. Kita ulangi ya. Buat double crochet pada lubang ketiga, jadi kita skip 2 lubang. Di lubang ketiganya kita membuat double crochet 1 kali. Selanjutnya rantai 2 kali, 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang yang sama. Seperti itu. Dilakukan sebanyak 1 putaran. Nah teman-teman, yang warna hijau ini nanti jadi kelopak dari bunga tulipnya ya. Nah di akhir putaran kita membuat slip stitch 1 kali pada rantai yang pertama di lubang ketiga dari bawah. Seperti ini, kita buat slip stitch 1 kali dan kita mau ganti benangnya, jadi tambahkan 1 rantai, tarik, lalu potong. Setelah itu kita ganti benangnya. Nah di sini aku pakai benang warna ungu. Ini untuk bagian bunganya nanti ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kita bekerja di bentuk segitiga yang ini ya teman-teman ya. Bukan yang satunya lagi, tapi di sini. Jadi kita tarik benang melalui lubang di segitiga ini ke depan. Sedangkan ujung benangnya kita tahan menggunakan jari tengah. Nah, di sini kita awali dengan membuat rantai sebanyak 3 rantai. Selanjutnya kita kaitkan benang. Lalu melalui lubang yang sama kita ambil benang dan kita keluarkan di 2 benang pertama, kemudian tahan seperti ini. Kaitkan lagi, ambil benang melalui lubang yang sama, keluarkan di 2 benang pertama, tahan lagi, lakukan cara yang sama sampai sebanyak 5 kali. Jadi nanti total
Benang yang ada pada hakpen berjumlah 5 serat benang. Nah, ini udah berjumlah 5 benang pada hakpen, kita tarik dan keluarkan sekaligus seperti ini. Selanjutnya rantai sebanyak 2 rantai. Lanjut ke lubang segitiga berikutnya. Ini ya, kita kaitkan benang melalui lubang segitiga berikutnya. Kita ambil benang dan keluarkan di 2 benang pertama. Ambil lagi benang melalui lubang yang sama, keluarkan di 2 benang pertama. Selanjutnya tahan, kita lakukan sampai 5 kali sehingga nanti total benang pada hakpen itu berjumlah 6 benang ya teman-teman. Nah, ini benangnya sudah berjumlah 6 pada hakpen, jadi kita tarik benang dan keluarkan sekaligus. Selanjutnya 2 rantai. Lakukan cara yang sama pada lubang-lubang berikutnya. Kerjakan sebanyak 1 putaran sampai ke awal putaran tadi. Seperti ini hasilnya setelah kita buat sebanyak 1 putaran. Sekarang kita tutup dengan membuat slip stitch 1 kali di sini. Kemudian tambahkan 1 rantai, tarik benangnya lalu potong. Nah, di putaran berikutnya kita kembali mengganti benangnya ya, dan kita pakai benang yang berwarna putih. Kita mulai dengan menusukkan hakpen pada salah satu lubang di putaran sebelumnya. Kita tarik benang ke depan. Bagian sisa ujungnya ditahan menggunakan jari di bagian belakang karena nanti mau diselipkan ke dalam rajutan. Mulai dengan 3 rantai. Kemudian lubang berikutnya diisi 1 double crochet. Jadi masing-masing lubang diisi dengan 1 double crochet. Kita kerjakan hingga ke akhir putaran. Nah teman-teman, nih untuk double crochet kelilingnya kita lakukan sebanyak 2 putaran. Sekarang kita tutup dengan membuat slip stitch pada rantai yang pertama tadi. Di sini sebanyak 1 kali. Kemudian buat 1 rantai, tarik benangnya lalu potong. Di putaran terakhir kita gunakan benang berwarna ungu. Kita mulai dengan menusukkan hakpen di salah satu lubang di putaran sebelumnya.
Kemudian tarik benang ke depan dan membuat satu rantai. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet. Kita lakukan sebanyak satu putaran. Kelar satu putaran single crochet keliling. Sekarang kita tutup rajutan dengan membuat slip stitch pada awal putaran tadi. Tambahkan satu rantai, tarik benangnya lalu potong. Dan sisa benangnya ini dirapikan ya, selipkan ke dalam rajutan bagian dalam. Tahap berikutnya kita memasang kancing. Posisikan di tengah-tengah seperti ini, lalu dijahit menggunakan jarum tapestry. Setelah itu kita lanjut membuat rantai untuk tali kancingnya. Diawali dengan simpul awal, kemudian buat rantai sebanyak 47 rantai atau sesuai dengan yang kita butuhkan untuk memasang kancingnya. Kelar 47 rantai, terakhir kita tambahkan satu rantai dan kita tarik benangnya agak panjang, baru kita potong. Nah, sisanya ini nanti kita gunakan untuk menjahit tali rantai ini ke bagian dompetnya. Sekarang kita jahit menggunakan jarum tapestry. Pertama-tama kita satukan dulu kedua ujungnya, jadi berbentuk seperti ini. Dan kita paskan dulu posisi untuk bagian kancingnya. Baru selanjutnya kita jahitkan pada bagian dompet. Oke teman-teman, ini dompet kartunya udah selesai. Untuk sisa benangnya tinggal kita rapikan dan kita bakar tipis-tipis menggunakan korek api supaya tidak berantakan. Sekarang kita coba dulu ya dompetnya. Sekian dulu video tutorial kali ini, semoga kalian suka ya. Dan nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. See you next video.